Selamat pagi. Oke, sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa. Duduk singkat beri salam. Sekali lagi, selamat pagi. Luar biasa. Baik, untuk kegiatan belajar hari ini sebelumnya Pak Guru ingin bertanya sama kalian semua. Kalian tahu komputer tidak? Tahu komputer apa tidak? Komputer itu pinter apa cerdas, pinter apa tidak? Pinter nggak? Bisa cari apa saja kamu bisa di situ? Oke, berarti komputer itu pinter ya. Oke. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak punya masalah, punya apa namanya pekerjaan mungkin yang susah, yang sulit kalian atasi atau kalian lakukan? Ada tidak? Ada. Punya kesulitan tertentu dalam belajar atau mungkin kegiatan-kegiatannya di rumah atau yang lainnya ada? Ada? Coba siapa? Kesulitannya apa? Apa? Kayuran punya kesulitan apa? Yang keras apa? Waktu pas ulangan. Kenapa pas ulangan? Ada yang tidak bisa soalnya. Oke, kesulitan. Ada lagi yang lain? Kesulitan tidak kalau mungkin menghafal perkalian, pembagian, atau mungkin memahaminya. Kesulitan atau tidak? Nah, seumpama Bapak menugaskan kalian, hari ini kalian tolong ditata buku perpustakaannya supaya bisa dicari oleh temanmu yang lain, mudah dicari oleh temanmu yang lain. Kira-kira kesulitan tidak? Bisa? Bisa. Oke, nanti Bapak kita coba ya. Baik, hari ini Bapak akan memberikan solusi ya bagi kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, ya penasaran tidak? Bapak punya solusinya ya. Kalian mau nggak solusinya? Mau dikasih tahu tidak? Mau tahu atau tidak? Baik, tadi kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya supaya kita semuanya jiwa dan raga kita semuanya betul-betul ada di kelas ini. Ada yang hari ini raganya di sini, pikirannya masih di rumah? Tidak ada ya? Semuanya di sini ya? Oke, baik. Semuanya ambil posisi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekali lagi selamat pagi. Menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita bisa berpikir, bisa bertindak ya dengan cepat dan tepat. Apa namanya? Lihat tidak? Coba kita baca sama-sama apa? Berpikir komputasional. Nah, tadi dia Bapak sebutkan berpikir komputasional. Anak-anak tahu kan komputer ya? Ini kalian Bapak bikin seperti ini, tulisan seperti ini gimana kira-kira? Melalui apa? Ya, itu nggak komputer. Nah, kamu jangan lokal asal komputer, ya, karena komputer itu dibuat oleh manusia. Kita akan belajar cara berpikir yang
nantinya bisa membuat semuanya jadi lebih mudah. Silakan kalian coba buku paketnya halaman 30 ya. Di halaman 30 silakan amati, silakan teliti. Di situ ada game agar kita itu terlatih bisa berpikir teratur dalam menyelesaikan masalah ya. Sudah ketemu semuanya anak? Gambar tentang apa itu? Gambar tentang apa? Hewan. Kalau habitat itu apa habitat? Tahu? Rumahnya, tempat tinggalnya. Oke, baik. Benar ya. Oke, lanjutnya silakan. Kalian amati, bantulah coba masalahnya apa? Masalahnya hewan-hewan tersebut pengen pulang ke rumahnya. Ya, bagaimana caranya kira-kira? Oke, silakan. Ya, jalannya. Rumpur ini ya, rumit banget ya. Ini kan ya, jalannya ya. Nah, ini kan, rumit banget ini. Ya kan? Kan? Ini mau ke rumahnya lewat jalur mana? Kalian harus berpikirnya jalan yang paling cepat dan paling kira-kira habitatnya di mana? Guys. Oh, dari sini nih ya, dari sini terus ke sini. Ini ya. Oke, betul. Itu cara yang ini guys ya. Kalian jangan muter-muter kemana-mana ini ya, meskipun jalannya itu banyak sekali. Oke, selanjutnya apa ini yang kedua yang pertama? Oke. Siapa yang mau menunjukkan lewat jalur yang paling cepat dan paling tepat supaya cepat sampai? Terus sini. Oke, ya dari situ naik ke atas. Oh, dari kata hati dari sini nih. Lebih cepat ya? Betul ya? Mau ke sini nih. Nih, yuk. Nah. Nah, ya terus cari jalan yang lebih cepat paling enggak. Nah, ini ke sini. Nah. Oke. Semuanya bisa menemukan habitatnya, menemukan rumahnya? Bisa ya? Oke. Dari terakhir ini badak ya. Kira-kira lewat mana yang paling cepat? Jangan berpikir apa namanya melihat yang kecil-kecil ini. Kamu cukup fokus kepada apa namanya jalan yang paling cepat, yang paling ringkas. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ternyata semuanya udah pintar-pintar semua. Nah, apa yang kalian tadi laksanakan, apa yang tadi kalian cari habitatnya itu sebetulnya adalah salah satu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kalian bisa buka di halaman 30 juga itu. Ada di halaman 30? Ya. Di situ ada tulisan zona fokus. Ketemu semua? Oke. Apa itu berpikir komputasional? Komputasional adalah keterampilan yang digunakan oleh ilmuwan insinyur atau pembuat robot komputer menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir seperti ilmuwan. Wah, luar biasa ya. Kalian mau jadi ilmuwan tidak? Mau? Ilmuwan ya, berarti pintar otaknya semangat ya. Yang menemukan komputer, menemukan lampu, menemukan listrik dan sebagainya. Oke, baik semuanya fokus. Berpikir komputasional sebagai cara yang berpikir cerdas untuk memahami dan mengidentifikasi masalah. Kalian harus tahu masalahnya apa. Seperti tadi, masalahnya apa ini? Tidak tahu jalan pulang. Tadi ikan hewan-hewannya ya. Kemudian kalian harus tahu solusi yang paling cepat supaya apa namanya bisa menemukan rumahnya, jalan yang paling cepat. Nah, ternyata cara berpikir seperti ini sangat bermanfaat untuk kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Oke. Nah, ada satu pertanyaan di sini anak. Kalian di sekolah ada perpustakaan? Ada ya?
Kira-kira kalau kalian disuruh tadi di awal Bapak sampaikan disuruh untuk menata buku-buku yang banyak sekali, mudah apa susah? Ini yang penting anak-anak. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Ini harus kalian kuasai supaya kehidupan kalian bisa lebih mudah ketika mengatasi masalah. Ya. Oke. Apa saja yang pertama Pak anak? Kita baca sama-sama. Dekomposional. Apa itu dekomposional? Itu memecah masalah besar atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke, contohnya apa? Oke, biasa sini ya. Oke, dekomposisi. Misalnya kalian disuruh untuk membuat kue ulang tahun. Apa tanya? Apa yang ujuk-ujuk langsung ada kuenya? Bagas, buatkan kue ulang tahun langsung ada, itu tidak mungkin kan? Pasti harus bertahap. Apa tahapannya? Kita pecah. Ini sesuatu yang besar, kue ulang tahun itu pasti bisa kita pecah, ya. Intinya dekomposisi itu adalah dipecah. Pemecahan menjadi pertama membeli bahannya dulu kan? Ya, masa buat roti tidak ada bahannya? Ya, menyiapkan alatnya. Membuat roti nggak ada alatnya. Ya, ada apa itu? Baru kita bisa sajikan. Bahkan ini bisa dipecah lagi nih. Membuat adonannya bisa menjadi campur tepungnya, campur gulanya, campur telurnya dan lain-lain. Nah, itu adalah dekomposisi. Intinya apa? Memecahkan. Oke, yang kedua. Ada pertanyaan dekomposisi? Contoh yang lain boleh. Misalkan nih, tadi ada yang mengatakan perkalian katanya tidak paham. Ya, kalau perkalian tidak paham, perkalian kan masih umum ya, belum pecah-pecah. Perkalian berapa dulu yang belum paham? Bagian apa? Perkalian 1 sudah belum, 2 sudah belum, perkalian 2 angka sudah belum, 3 angka belum. Nah, itu bisa dipecah-pecah seperti itu ya. Apa? Pengenalan pola ya. Jadi ini di sini ya. Nih. Apa anak? Pengenalan. Nah, kalau ini mengidentifikasi kesamaan, tren atau keteraturan dalam masalah atau data. Oke. Di sini Bapak contohkan. Nah, biasanya nih yang Bapak amati, ketika hari Senin, ya, antrean di gerbang sekolah itu numpuk. Padahal kita sekolahnya berjalan, bahaya sekali antrian Senin itu. Nah, masalahnya apa namanya? Setiap hari Senin itu sering terjadi antrian kalau pas jam-jam masuk sekolah. Nah, kalian harus kenali polanya, ya. Pola ini nanti akan membantu kalian bagaimana caranya mengurangi antrian. Ada cara, biasanya Bapak Ibu guru menyuruh kalian baris. Ada polanya ternyata. Apa kira-kira? Barisannya diatur dengan apa? Sesuai kelas, betul. Setelah sesuai kelas, tinggi badannya diatur supaya apa? Rapi. Pertanyaan yang pola? Paham ya? Oke, ini kita coba untuk latihan ya. Oke, selanjutnya. Oke, abstraksi. Apa itu abstraksi? Menyederhanakan informasi. Oke, kalau pengenalan pola tadi intinya kalian harus tahu polanya ya. Kalau abstraksi, kalian harus bisa menyederhanakan informasi. Contohnya apa? Oke, lihat di sini. Nah, kalian tahu yang ini apa namanya? Pernah menggunakan? Soalnya adalah bisa tidak kita menggunakan peta untuk pergi ke rumah teman? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, ketika kalian menggunakan Google Map ini, coba kita baca di sini. Peta tersebut hanya menunjukkan jalan utama. Tidak mungkin di dalam jalan itu ada Pak di sini, mungkin ya. Tidak sering di itu, ya. Dan mungkin di situ tergambar di peta ini pohon coklatnya ada, misalkan di depan sekolah kita. Paling yang di dalam peta itu hanya jalan saja sama gedung sekolah, kota di peta itu, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, gunanya apa di sini?
Ya. Nih ya. Karena kita itu di sini ada perlu informasi yang umum saja, yang jelas saja. Kan kamu tujuannya ke rumah teman kamu. Buat apa kita tahu pohonnya warnanya, di dekatnya pohon apa saja? Nggak penting kan? Nah, maksudnya itu. Sama kalian tuh ketika menyelesaikan masalah bisa dari bicaranya saja. Tidak ya, kalau informasi yang tidak penting tidak perlu disampaikan. Ya. Oke, seperti itu ya. Itulah abstraksi. Oke, selanjutnya. Anak-anak juga bisa sekarang lihat di halaman berapa ya? Halaman selanjutnya di situ ada beberapa contoh ya. Bisa kalian sambil bacanya boleh itu ya. Dikaitkan dengan apa yang bersangkutan. Oh, di halaman 35 itu ada cara-cara berpikir komunitas. Oke, kita ke yang terakhir, yang keempat. Apa itu yang keempat? Apa, guys? Algoritma, betul sekali ya. Jadi algoritma ini merancang urutan langkah yang jelas dan terperinci dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Baik. Ini adalah, nah ini tadi yang gambar dari ST ya. Kalian sudah tahu belum? ST ini bisa mengobati masalah kehausan kita ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa dengan ST. Lanjut. Masalahnya apa ini? Cara membuat segelas teh. Kalian bisa membuatnya semua tidak? Bisa. Nah, kalau kalian bisa membuat es teh, pasti bisa membuat urutan langkah. Tidak mungkin begitu. Bapak kalian, misalnya orang tua kalian itu bikinkan es teh untuk Pak Ahmad. Ya, nggak mungkin jujur langsung gampang buka. Nggak mungkin kan? Pasti ada urutan langkah-langkahnya. Apa itu siapkan gelas dulu, jangan lupa siapkan sendoknya, tehnya, gulanya, dan air panas. Sudah disiapkan gelasnya, sendoknya, tehnya, air panas itu belum masak. Ya. Nah, kalau urutannya tidak urut, kamu tidak jangan-jangan nanti es tehnya dikasih bukan kasih gula, tapi dikasih garam, bahaya ya. Jadi es tehnya rasanya apa? Asin ya. Oke, itulah algoritma. Jadi, ada pertanyaan sebelumnya Lana, silakan. Ada yang mau tanya? Ada ini ya. Apa tinggal berpikir profesional. Ada apa saja di sini? Deko, kemudian pengenalan, kemudian kemudian yang lain. Sekarang, mengapa berpikir komputasional itu, berpikir seperti komputer, seperti ilmuwan itu penting? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Pertama, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Kenapa? Berarti kita menjadi kreatif. Ketika kita memahami masalah dengan lebih baik, melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan kita dari abstraksi itu kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau itu kamusnya, kita menggunakan cara dengan dirinci. Ini caranya harus dengan abstraksi, ya, menyelesaikan masalah ini. Ya, maka untuk kehidupan sehari-hari ada masalah di rumah pun kalian dengan empat cara ini. Lanjut, yang selanjutnya, manfaat selanjutnya apa? Membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan hemat tenaga. Kayak tadi, kalian waktu mencarikan habitat ikan, kalau kalian tidak bisa mencari jalan yang paling cepat atau yang bagian-bagian yang penting saja, yang umum saja, kalian tidak mungkin akan cepat sampai ke menemukan habitat hewan tadi. Ya, tuh. Bisa lebih paham, kalian bisa ke Google Doc ya, ke chat dulu, silahkan. Di situ bagus sudah mengirim link ya, sudah mengirim link. Kalau kalian kelompok 1, klik tugas di kelompok 1. Kalau kalian di kelompok 2, kalian klik tugas di kelompok 2. Kalau kalian di kelompok 3,
atau kelompok 4, kalian klik tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Akan disajikan satu masalah. Apa masalahnya? Menata buku perpustakaan. Nah, bagaimana caranya? Tadi di awal Bapak sampaikan bagaimana caranya kalian menata buku perpustakaan supaya mudah ditemukan oleh teman kalian dan ketika menemukan tidak berantakan. Nah, kalian coba masalah tersebut, masalah menata perpustakaan, coba kalian tuangkan, berpikir dengan 4 pilar tadi. Kelompok 1 berarti coba menata perpustakaan dengan cara berpikir dekomposisi seperti apa. Yang kedua berarti apa namanya? Pengenalan pola ya. Oke, pengenalan pola. Yang kelompok 3 berarti abstraksi. Yang kelompok 4 berarti apa? Oh, ritma, betul sekali. Ya, oke. Silakan kalian kerja kelompok. Ya, silakan. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan tugasnya, kelompoknya supaya kalian paham bagaimana itu dekomposisi dan bagaimana itu algoritma, abstraksi dan pengenalan pola. Nah, untuk selanjutnya hasil diskusi kalian silakan kalian presentasikan, kalian sampaikan di depan teman-teman kalian. Ya, perwakilan tiap kelompok silakan nanti dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pertanyaannya semuanya sama ya, cuma beda cara berpikir. Terima kasih tugasnya sudah Bapak bisa Bapak buka di Google Doc ini ya. Bisa dibacakan ya, silakan. Kelompok 1 anggotanya Bagas, Ardi, Haikal dan Ardia. Oke, silakan. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Kelompok 1, langkah-langkah untuk memecahkan masalah menata buku di perpustakaan dengan dekomposisi. Bagaimana? Silakan sampaikan. Memisahkan buku pelajaran berdasarkan mata pelajaran. Oke, bentar. Memisahkan buku pelajaran berdasarkan mata pelajaran. Berarti IPA dipisah sebelah sini, PS sebelah sini, matematik sebelah sini dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Betul, bagus sekali. Terus Memisahkan buku cerita berdasarkan abjad atau judul. memisahkan buku cerita berdasarkan judul. Jadi buku ceritanya disatukan. Yang judulnya A di depan, B, C ini namanya kayak katalog ya. Oke, udah sip. Lanjut. Memisahkan buku berdasarkan jenis. Memisahkan buku berdasarkan jenis. Bisa juga dengan ukuran ya. Ya ukurannya sama, tapi jenisnya harus sama dulu ya. Kalau fiksi semua. Nanti mulai dari yang besar dulu, apa yang dari kecil semua dulu, jangan panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Sudah? Oke, terima kasih. Silakan kembali. Itu adalah cara menata buku di perpustakaan dengan konsep berpikir dekomposisi. Terima kasih kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Bagaimana cara untuk memisahkan buku-buku berdasarkan pengenalan pola. Oke, silakan. Saya nih ya. Oke. Pelajaran
Oke, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Lalu nomor 2, kalau pengenalan pola itu ya, kita itu harus dalam buku-buku itu kan berada ada seri 1, seri 2, atau semester 1, semester 2, kita kemudian dulu semester 1, ya, supaya kita tambah bisa. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 berkaitan dengan cara berpikir komputasional abstraksi. Oke, kita buka dulu tugas kelompok 3. Kalau kelompok 3 ini adalah karena bagaimana menyederhanakan buku agar tidak terlalu rumit dengan cara abstraksi. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan, bacakan hasil diskusinya kita. Oke, terus oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kelompok 3. Di abstraksi ini ya, kalian bisa kan meskipun buku matematika, meskipun warnanya beda, jangan kamu beda warnanya beda, tidak kamu satukan. Padahal itu sama-sama buku matematika misalkan ya. Jadi abaikan warnanya, yang sama-sama buku matematika, kita tahu pada tempat yang sama. Itulah abstraksi. Oke, terima kasih kelompok 3 atas sesi diskusinya. Selanjutnya kelompok 4 terakhir ya. Oke, kelompok 4 kita membantu tugasnya. Jawabannya apa? Terus? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi kalau algoritma itu terkunci ya. Kalian ini pisahkan buku-bukunya. Ini jadi tumpukan ya. Semua buku dari rak dan letakkan di area kosong. Nah ya, di tempat-tempat yang kira-kira memungkinkan yang masih kosong. Baik. Anak sekalian, hari ini kita sudah belajar apa saja? Dekomposional, betul, apa lagi? Apa lagi? Abstraksi, ya betul, apa lagi? Mengenali pola, betul, apa lagi? Algoritma. Itu semuanya apa? Cara berpikir komputasional. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini atau sebelum Bapak akhiri memberikan soal berikutnya, soal informatif, ya, kita baca dulu ini. Membantu berpikir komputasional itu adalah membantu melatih berpikir lebih teratur dan rapi. Jadi berpikir komputasional itu mengajarkan kita berpikir secara logis, pakai logika, ya, pakai logika, ya. Masa kayak tadi buat teh manis, masa bikin teh airnya belum dimasak, air dingin kan nggak mungkin, ya. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya secara logis dan berurutan. Ini penting sekali. Apa kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini? Dengan berlatih berpikir komputasional, terus kita tidak hanya bisa pintar dalam menggunakan komputer, tapi juga menjadi pemecah masalah yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Artinya kita bukan hanya bisa komputer nantinya di pembelajaran coding dan KA ini, tapi kita juga nanti akan bisa meniru bagaimana komputer itu berpikir, supaya kita bisa memberikan instruksi kepada komputer itu secara betul. Terima kasih atas perhatian untuk semuanya. Sekarang kalian boleh membuka aplikasi Quizzes ya untuk tes soal format.
Silakan aplikasi khusus ada 10 soal. Sudah masuk kalian enter kode. Kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak sekalian untuk pembelajaran hari ini. Kita sekali lagi kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Emosional. Terus apa lagi? Algoritma. Apa lagi? Aksi-aksi. Terus pengenalan sekolah. Semua adalah berpikir komputer. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.